Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Kembali kita bertemu di tempat ini. Kita boleh memuji, kita boleh menyembah Tuhan, kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Cuaca boleh dingin, tapi hati kita harus tetap panas untuk Tuhan. Amin. Kita akan tunduk kepala. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau pada sore hari ini kami masih mendapatkan kesempatan untuk kami boleh berbakti kepadamu, untuk kami boleh memuji, membesarkan namamu, untuk kami boleh mendengarkan sebagian firman-Mu. Tuhan, kami bersyukur karena kami punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang begitu mencintai kami, Allah yang begitu luar biasa untuk kami. Bapa, kami berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini belum hadir. Mungkin mereka masih dalam perjalanan atau mereka mendapatkan halangan apapun Tuhan. Bapa, kami serahkan mereka dalam tangan-Mu. Engkau yang memimpin mereka, Engkau yang membimbing mereka. Apapun yang terjadi Tuhan, Engkau beserta dengan mereka semua. Terima kasih Bapa, kami serahkan kebaktian kami malam hari ini. Dari awal, pertengahan hingga akhir dalam tangan-Mu. Kami memuji, membesarkan nama-Mu. Kami memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat dengan-Mu Tuhan, kami akan merasa tenang. Bersama dengan Engkau Bapa, kami punya pengharapan. Haleluya. Ku ingin selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Memilih-Mu
kedudukan-Mu dalam hati kami. Harta yang paling berharga kami terima daripada hanya Kau Yesus selamanya. Memilih-Mu bagian yang terbaik selamanya, seakan
Terima kasih untuk kuasa-Mu. Terima kasih untuk cinta-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau memuji Engkau dengan lebih-lebih lagi Tuhan. Kami mau bersorak bagi Engkau, karena Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami, Engkau sahabat kami, Engkau Bapa kami, Engkau segalanya bagi kami. Berikan kami roh sukacita-Mu Tuhan. Berikan kami roh damai sejahtera-Mu Bapa. Karena kami mau lebih-lebih lagi memuji Engkau. Kami mau meninggikan nama-Mu. Karena hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak untuk kami tinggikan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jemaat yang mau memuji Tuhan dengan lebih lagi, sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Haleluya. Allah itu penuh hikmat, Allah itu penuh kuasa. Dia sahabat kita, Dia menolong kita. Amin. Haleluya. Kita boleh bersama ya. Allah yang luar biasa, Allah yang membuat kita tertawa, Allah yang membuat kita bahagia. Kau selalu kasih, waktu hikmat.
yang akan dikerjakannya. Amin. Dia juga memberikan kita hati seperti Bapa yang mau mengasihi, yang mau mencari, yang mau menilik sesamanya. Berikan ku hati Tuhan, supaya kami boleh menjadi seperti Engkau, menurut teladan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata-Mu memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku kesempatan sore ini kami umat Tuhan datang di rumah Tuhan. Kami sampaikan pujian kami, biarlah pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya untuk kembali kami belajar kebenaran firman. Mari urapi setiap kami ya Roh Kudus, supaya kami boleh menangkap dan mengerti setiap pesan kebenaran yang akan kami terima, sehingga iman kami semakin bertumbuh, rohani kami semakin dewasa, menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Roh Kudus, rapi pula hamba-Mu yang terbatas, taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Biarlah Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu, sampai dalam Tuhan bagi setiap kami saat ini,
kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Sekarang kembali saudara. Ya. Shalom. Tuhan. Tidak tahu kita sedikit apa ini. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Judul perenungan firman Tuhan adalah mengenal Tuhan melalui penciptaan. Sekali lagi, mengenal Tuhan melalui penciptaan. Siapkan Alkitab Bapak Saudara, ya, mau menggunakan handphone boleh, gadget boleh digunakan, tetapi mohon tidak digunakan untuk membuka yang lain, ya. Jangan buka aplikasi yang lain, hanya khusus untuk membuka Alkitab saja. Tanda bahwa kita menghormati, menghargai firman Tuhan. Nah, mengapa saya mengambil judul mengenal Tuhan melalui penciptaan? Ya, karena ketika Tuhan menciptakan langit, bumi dan seluruh isinya, itu ada hal-hal yang membuat kalau kita belajar, kita akan bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan penting bagi umat Tuhan. Kitab Hosea berkata, umatku binasa karena tidak memiliki pengenalan akan Tuhan. Jadi kalau umat Tuhan tidak bertumbuh dalam mengenal Tuhan, menghadapi sesuatu tidak heran ada umat Tuhan yang akhirnya jadi kecewa, umat Tuhan yang jadi marah, umat Tuhan yang putus asa, bahkan umat Tuhan yang akhirnya kehilangan pengharapan dan tinggalkan Tuhan. Mengapa? Karena mereka tidak bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Nah, karena itu saya sangat berharap Bapak Ibu Saudara bersama saya, ayo kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Dan malam hari ini kita belajar mengenal Tuhan melalui penciptaan. Lengkapnya nanti Bapak Ibu bisa baca di kitab Kejadian pasal 1 sampai pasal 2. Itu cerita secara lengkap tentang penciptaan. Tuhan menciptakan langit, bumi dan seluruh isinya, termasuk menciptakan kita, manusia. Nah, dari penciptaan ini kita akan belajar tentang 3 hal. Ya, 3 hal tentang Tuhan, ya, melalui penciptaan yang kita akan belajar sehingga kita makin mengenal, oh, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percaya, itu Tuhan yang seperti ini. Yang pertama, kalau kita membaca kisah tentang penciptaan, kita dapati bahwa Allah menciptakan itu selalu dengan firman-Nya. Sekali lagi, Allah menciptakan itu selalu dengan firman-Nya. Ayo kita lihat saudara, ya. Kitab Kejadian pasal yang pertama di ayat yang ke-3. Kejadian pertama di ayat yang ke-3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Lompat sekarang ya, 1 ayat lagi di ayat yang ke-6. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Cukup sampai situ. Kalau Bapak Ibu baca ayat-ayat berikutnya, selalu ada kata berfirmanlah Allah. Berfirmanlah Allah. Apa yang dimaksud dengan kata berfirman? Berfirman itu maksudnya berkata, berucap. Jadi ketika Allah mengucapkan, ketika Allah mengatakan, ketika Allah berfirman, jadi. Itu dicatat di dalam kitab Kejadian. Mulai dari hari yang pertama terus, ya, itu berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah. Allah menciptakan dengan firman-Nya. Mazmur pasal 33 di ayat yang ke-9. Mazmur 33 di ayat yang ke-9, ya. Sebab Dia Allah Tuhan berfirman, maka semuanya jadi. Dia Tuhan memberi perintah, berucap memberi perintah, maka semuanya ada. Jadi kalau kita lihat betapa hebatnya, betapa luar biasanya perkataan, ucapan, firman dari Tuhan. Bayangkan, dari yang tidak ada menjadi ada. Dari yang mustahil menjadi tidak mustahil.
hanya dengan ucapan, hanya dengan perkataan, hanya dengan firman Tuhan. Perkataan Tuhan, firman Tuhan begitu dahsyat. Amin. Begitu berkuasa, mampu menciptakan langit, bumi, dan seluruh isinya. Sangat disayangkan kalau ada umat Tuhan meremehkan firman Tuhan. Ada ya umat-umat Tuhan yang kadang-kadang meremehkan, menyepelekan firman Tuhan. Ketika Tuhan berkata-kata, ketika Tuhan memberikan perintah, ketika Tuhan memberikan petunjuk melalui firman-Nya, ada umat Tuhan yang meremehkan. Dianggap, tidak penting, itu sesuatu yang sepele, itu sesuatu yang tidak perlu diperhatikan. Ada umat Tuhan yang seperti itu. Tapi saya percaya jemaat GBI tidak ada yang seperti itu. Ya, di tempat lain itu ada. Kalau waktu firman Tuhan disampaikan, itu jemaat Tuhan ada yang asik main handphone. Bukan buka Alkitab, bukan. Dia main handphone tuh lihat chatting. Wah, aku dapat chatting dari siapa ya? Wah, aku dapat chatting WhatsApp dari temanku, ya, dari rekan kerjaku, ya. Lalu waktu lihat chatting sambil senyum-senyum atau tertawa, ya, wah chattingnya kok lucu ya. Atau mungkin buka Instagram, ya. Atau bahkan mungkin yang lebih parah main game. Ada. Saya pernah menyaksikan ya. Di sebuah pelayanan saya lihat kok asik ini ya, dari tadi kok lihat handphone saya tengok dari belakang, wah ternyata main game lagi ibadah, lagi pujian, lagi firman Tuhan disampaikan, buka handphone dari awal sampai akhir main game. Wah, ini berarti menyepelekan firman Tuhan, padahal firman Tuhan itu berkuasa. Bagaimana mungkin kalau umat Tuhan yang meremehkan firman Tuhan mau mengalami kuasa firman Tuhan? Tidak mungkin. Tidak heran ada umat Tuhan sudah jadi umat Tuhan tapi tidak mengalami kuasa Tuhan. Mengapa? Dia meremehkan firman Tuhan. Dia menganggap firman Tuhan itu tidak penting. Perkataan Tuhan itu tidak terlalu penting. Karena itu tidak didengar, tidak diperhatikan. Sesuatu yang kita anggap penting pasti kita perhatikan. Betul ya? Kalau saudara kerja, bos kasih perintah, saudara berani mendengar ucapan atau perintah dari bos asal-asalan? Saya percaya tidak ada yang berani. Karena apa? Kalau dengar perintah dari bos asal-asalan, saya berani pastikan beberapa waktu ke depan pasti di PHK, pecat. Jadi apa ini pegawai tidak benar ini? Dikasih perintah menyepelekan, dikasih ucapan tidak memperhatikan, sehingga kalau kerja selalu salah, tidak benar, tidak sesuai dengan petunjuk dari bos. PHK, pecat. Ya kan? Ucapan dari bos, karena kita anggap penting, kita mendengar dan memperhatikan. Bagaimana dengan ucapan, perkataan dari Tuhan, firman-Nya? Firman-Nya begitu dahsyat, langit, bumi, dan isinya diucapkan. Tuhan bilang jadilah, jadi. Cuma berucap, cuma ngomong, jadilah, jadi. Firman Tuhan begitu berkuasa. Ya, kalau kita mau bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, mari pegang firman Tuhan. Nah, kita berkata langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tidak akan berlalu. Firman Tuhan tidak akan berubah. Mengapa? Karena firman Tuhan yang mengucapkan, Tuhan yang mengucapkan langit dan bumi jadi. Jadi kalau langit bumi hancur, firman Tuhan itu tetap. Karena kekuatan firman Tuhan mampu menciptakan langit bumi dan seluruh isinya. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, mari sebagai umat Tuhan kita belajar untuk menerima firman lalu memperkatakan firman. Yosua 1 ayat yang ke-8. Ini salah satu ayat yang terkenal ini ya, ayat yang populer. Dikatakan janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat, mengucapkan, memperkatakan firman Tuhan. Karena firman Tuhan punya kuasa. Langit bumi diciptakan dengan firman. Nah, kalau Bapak Ibu rindu mengalami kuasa firman, maka kita harus belajar suka memperkatakan firman. Semakin sering memperkatakan firman, kuasa firman Tuhan bekerja dalam hidup kita. Ya, jadi karena itu mari latih diri kita. Kalau ngomong, kalau mengucapkan, jangan ngomong yang sia-sia, jangan ngomong yang negatif, jangan ngomong yang buruk, tapi ngomong yang positif, ngomong yang membangun, termasuk ucapkan perkataan Tuhan, firman Tuhan.
maka kuasa firman Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Ini yang pertama, ya. Dari penciptaan kita bisa belajar bahwa Allah menciptakan langit, bumi dan isinya hanya dengan firman. Betapa hebat kuasa firman Tuhan. Pegang, percayai firman, perkatakan firman. Yang kedua, dari penciptaan kita bisa belajar yang kedua, manusia yang diciptakan oleh Allah ini adalah ciptaan Allah yang spesial. Beberapa waktu yang lalu saya sudah pernah menyampaikan hal ini, ya. Ini saya ulang kembali bahwa manusia yang diciptakan oleh Allah itu adalah ciptaan yang spesial, ciptaan yang paling khusus. Mengapa? Ayo kita lihat Kejadian pasal yang kedua di ayat yang ke-7. Kejadian pasal yang kedua di ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup atau roh ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kalau Bapak Ibu membaca kitab Kejadian pertama dan kedua, itu kadang kalau kita tidak mengerti, kita bingung. Loh, di pasal pertama sudah dituliskan Allah menciptakan ini, termasuk menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan. Ya. Tetapi kemudian di pasal yang kedua, kok diulang? Tuhan ada kata menciptakan lagi, tapi dengan cara membentuk. Wah, ini bagaimana? Sepertinya kalau firman Tuhan, Alkitab perikop di Kejadian pasal 1 dan kemudian Kejadian pasal 2 itu kok terjadi ada membuat orang itu bingung. Ya. Nah, saya mau jelaskan. Kejadian pasal pertama itu menjelaskan rincian. Ya, maksudnya penjelasan hari pertama, hari kedua, hari ketiga sampai hari yang ke-6 itu secara menyeluruh, secara garis besar. Hari pertama apa sampai hari yang ke-6. Tetapi Kejadian pasal yang kedua itu khusus menceritakan tentang saat Allah akan menciptakan manusia dan kemudian sesudah menciptakan manusia. Jadi Kejadian pasal yang kedua itu penjelasan lebih detail, lebih rinci tentang saat Allah akan menciptakan manusia dan sesudah menciptakan manusia. Tapi kalau di Kejadian pertama itu lengkap, cerita penciptaannya itu lengkap, mulai dari hari pertama sampai hari yang ke-6. Tapi pasal yang kedua hanya khusus tentang saat Allah akan menciptakan manusia dan sesudah Allah menciptakan manusia. Jadi lebih detail, lebih rinci tentang penciptaan sekitar menciptakan manusia. Nah, manusia adalah ciptaan Allah yang spesial. Mengapa? Karena di kitab Kejadian pasal yang kedua dijelaskan Allah menciptakan manusia bukan dengan firman. Kalau yang lain dengan firman. Allah ngomong, jadilah terang, terang jadi. Jadilah cakrawala, cakrawala jadi. Semua yang lain diciptakan selalu dengan firman, dengan perkataan Tuhan. Tetapi khusus untuk manusia, Allah tidak menciptakan dengan firman, tetapi Allah menciptakan dengan cara apa? Di pasal 2 ayat 7 tadi dikatakan Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah. Kata membentuk itu seperti, kalau Bapak Ibu tahu, sang penjunan itu tukang ahli pembuat dari bejana-bejana tanah liat itu, kalau dia membuat sebuah bejana tanah liat, dia ngawali dengan membentuk. Tanah liat itu dibentuk. Mungkin mau dibuat jadi seperti vas bunga yang bundar gitu ya, dia dibentuk supaya tanah liatnya itu nanti akhirnya bisa jadi bulat, bundar, atau mungkin bentuk kotak, dibentuk seperti apa yang dia akan buat. Nah, untuk manusia Tuhan tidak mengucapkan dengan firman. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan membentuk manusia. Manusia dibentuk. Oh, ini kepalanya, oh ini badannya, ini kakinya, ini tangannya, dibentuk dari tanah liat. Dan sesudah dibentuk, manusia masih belum hidup, belum.
ya, hanya seperti manusia tapi belum hidup. Kemudian dilanjutkan, Allah menghembuskan nafas hidup, yaitu dalam bahasa asli dikatakan menghembuskan roh. Allah menghembuskan roh ke dalam manusia melalui hidup manusia. Hidup manusianya, bukan mata lalu hidup. Nah, mengapa? Karena Allah menghembuskan rohnya ke dalam manusia. Nah, manusia adalah ciptaan yang unik, ciptaan yang spesial, tidak sama dengan ciptaan yang lain. Itulah Bapak Ibu Saudara dan saya. Jadi kita ini nggak sama dengan ciptaan yang lain, Jadi karena itu jangan pernah setuju kalau kita ini berasal dari monyet. Enggak, monyet itu nggak sama dengan kita. Monyet, kera itu tidak diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Enggak. Hanya Bapak Ibu Saudara dan saya yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tapi monyet enggak. Jadi kita, nenek moyang kita bukan monyet, bukan kera, bukan. Karena beda. Kera itu binatang, hewan. Sedangkan kita manusia, ciptaan yang spesial, ciptaan yang termulia. Nah, ketika Allah menciptakan manusia, pertama kali yang diciptakan itu adalah Adam. Hawa belum ada. Jadi pertama kali Allah menciptakan manusia, yang diciptakan itu adalah Adam terlebih dahulu. Baru kemudian setelah itu diciptakan Hawa. Ayo kita buka ya Kejadian pasal yang kedua di ayat yang ke-18. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi waktu setelah Tuhan menciptakan manusia yang pertama kali, Adam, pria, lalu Tuhan melihat, tidak baik kalau Adam ini seorang diri, tidak baik. Nah Bapak Ibu Saudara, di Kejadian pasal yang pertama, sesudah Allah menciptakan sesuatu, selalu Tuhan itu bilang, Allah melihat itu baik. Selalu itu kalau Bapak Ibu baca mesti begitu ya. Sesudah menciptakan hari yang pertama, Tuhan lihat baik. Hari yang kedua Tuhan lihat baik. Hari yang ketiga Tuhan lihat baik. Hari yang keempat baik. Hari yang kelima baik. Nah sesudah menciptakan manusia yang pertama, yaitu Adam, pria, baru muncul kalimat pertama, Tuhan bilang tidak baik. Ini baru pertama kali, sebelumnya tidak ada. Kata tidak baik itu tidak pernah muncul sebelumnya, tidak ada. Kalau saudara baca di kitab Kejadian pasal pertama itu tidak ada. Tuhan menciptakan apa lalu Tuhan bilang, oh tidak baik ya, tidak ada. Selalu dibilang baik, baik, baik. Tapi khusus ketika Tuhan sudah menciptakan Adam, tapi Adam masih sendirian, Tuhan lihat, loh, kok Adam sendirian? Tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Tidak baik kalau Adam itu seorang diri. Inisiatif untuk menciptakan wanita atau perempuan itu datang dari Tuhan. Jadi Tuhan tahu, oh, tidak baik ini. Tuhan tahu kebutuhan dari seorang pria, dari Adam. Maka diciptakanlah Hawa. Tuhan yang berinisiatif untuk menciptakan Hawa. Dan setelah diciptakan Hawa, ya, kemudian dikatakan laki-laki dan perempuan itu akan jadi satu daging. Itu di Kejadian pasal 2 ayat yang ke-24. Ini ayat-ayat ini biasanya selalu saya sampaikan kalau waktu konseling pernikahan. Ferry dan Wanda waktu itu sudah menerima hal ini juga, ya. Kejadian pasal 2 ayat 24 dikatakan seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Wah, ini kesatuan yang luar biasa, ya. Kesatuan dengan manusia yang lain itu nggak ada dicatat menjadi satu daging, nggak ada. Misalkan kita punya teman, kita bisa membangun persatuan dengan teman kita. Kita nggak bisa ngomong, oh saya jadi satu daging dengan teman saya, nggak bisa.
Kita bisa membangun kesatuan dengan teman kerja kita, teman kantor kita. Kita nggak bisa ngomong, saya bisa jadi satu daging dengan teman kantor saya. Nggak bisa. Walaupun sudah membangun persatuan, tapi tidak pernah jadi satu daging. Satu-satunya persatuan yang bisa membuat manusia itu jadi satu daging, itu cuma pernikahan. Selain pernikahan, tidak ada. Ya, jadi luar biasa. Allah menciptakan laki-laki dan kemudian Allah melihat kebutuhan dari Adam. Tidak baik kalau Adam itu seorang diri. Diciptakanlah Hawa, diciptakanlah perempuan. Mereka dipersatukan dan kemudian persatuan mereka itu menjadi satu daging. Kesatuan yang luar biasa, satu daging. Ya. Nah, Tuhan tahu, ya. Tuhan rindu, Tuhan tahu kebutuhan manusia, Tuhan rindu supaya manusia bisa mengalami hal yang indah di dalam pernikahan. Sebab itulah sesudah Tuhan mempersatukan Adam dan Hawa di dalam pernikahan satu daging itu, Tuhan rindu keluarga itu bisa mengalami suasana surga. Ya, itu tujuan Tuhan, keluarga itu bisa mengalami kebahagiaan. Itu tujuan Tuhan. Tetapi tidak bisa dimungkiri ya, ada banyak umat Tuhan yang gagal dalam menikmati kebahagiaan, mengalami suasana surga dalam keluarga, dalam rumah tangga. Ada banyak yang gagal. Padahal Tuhan rindunya apa? Supaya kalau manusia itu dipersatukan, pria dan wanita dipersatukan, itu mengalami kebahagiaan, mengalami suasana surga. Dan ingat ya, yang dipersatukan ini pria dan wanita ya. Tidak ada pemberkatan nikah gereja yang dipersatukan pria dengan pria, tidak ada. Ataupun wanita dengan wanita, tidak ada. Suatu gereja yang benar tidak pernah melakukan pemberkatan nikah homo, pemberkatan nikah lesbi, tidak pernah ada. Karena Alkitab tidak pernah berkata demikian. Yang dipersatukan itu selalu pria dan wanita. Satu pria dan satu wanita dipersatukan. Bukan lagi dua, melainkan satu, karena sudah menjadi satu daging. Ya, jadi Bapak Saudara, Tuhan tahu kebutuhan manusia. Setelah Tuhan menciptakan manusia secara unik, bukan dengan firman, tapi dibentuk, kemudian dihembusi roh, jadi hidup. Tuhan tahu kebutuhan manusia, kemudian diciptakanlah manusia yang kedua, perempuan yang diberi nama Hawa. Nah, kalau Tuhan tahu kebutuhan kita, maka apa yang perlu kita khawatirkan? Ada banyak umat Tuhan kadang-kadang khawatir, ya, bagaimana nanti hidup saya, bagaimana keadaan makin sulit, ya, hidup makin sulit, bagaimana masa depan saya? Khawatir, takut. Firman Tuhan berkata, Tuhan tahu kebutuhan kita. Matius pasal 6 ayat yang ke-32 bagian B. Matius 6 ayat yang ke-32 bagian B. Di situ dikatakan, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Dengan kata lain, Tuhan itu tahu apa yang kita perlukan. Amin. Tuhan tahu. Kalau Bapak Ibu Saudara saya memerlukan sesuatu, membutuhkan sesuatu, Tuhan, ayat ini berkata Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Bolehkah kita khawatir? Bolehkah kita takut akan masa depan kita? Kalau kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, kita nggak perlu takut, karena Tuhan tahu apa yang kita perlu. Melihat kebutuhan Adam, Tuhan tahu kebutuhan Adam. Demikian juga Tuhan melihat setiap kita. Tuhan tahu kebutuhan kita. Bukan hanya tahu, Tuhan juga mampu menyediakan, mencukupi segala kebutuhan kita. Ya, dicatat dalam Mazmur pasal 34 di ayat yang ke-10. Mazmur 34 di ayat yang ke-10. Kalau Alkitab buku itu ayat yang ke-11. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik.
Jadi ternyata Tuhan bukan hanya tahu yang kita perlukan, Tuhan sanggup mencukupi apa yang kita perlukan. Tuhan sanggup menyediakan apa yang kita perlukan. Sehingga ini berkata tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Pegang, percaya firman Tuhan. Ya, ini yang kedua, ya. Jadi yang kedua dari penciptaan kita bisa belajar bahwa Allah menciptakan manusia. Manusia adalah ciptaan yang spesial. Diciptakan bukan dengan firman, tapi dibentuk lalu dihembusi, ya, roh hidup. Dan setelah itu bukan hanya Adam seorang gini, Tuhan ciptakan Hawa. Karena tidak baik kalau Adam itu seorang diri. Dipersatukan di dalam pernikahan menjadi satu daging. Luar biasa. Kalau Tuhan tahu kebutuhan Adam, Tuhan juga tahu kebutuhan setiap kita. Bukan hanya tahu, tapi Tuhan juga mampu mencukupi, menyediakan apa yang kita perlukan. Yang ketiga sekarang, yang terakhir. Dari penciptaan kita bisa belajar yang ketiga. Ini poin yang ketiga yang penting, ya. Allah itu menyukai proses. Sekali lagi, Allah menyukai proses. Mengapa saya katakan ini penting? Karena banyak orang seringkali tidak suka proses. Termasuk umat Tuhan, juga ada umat Tuhan yang tidak suka proses, alergi sama proses. Maka ini saya melihat, ya, ini ada beberapa yang menjelaskan generasi-generasi masa sekarang itu, Gen Z katanya, ya. Gen Z itu Gen Z yang mungkin lahir sekitar tahun berapa, 2000 sekian gitu ya ke atas. Gen Z itu mereka itu adalah golongan generasi atau orang-orang yang sukanya itu instan. Mengapa? Karena sudah terbiasa semuanya itu instan, tinggal buka handphone. Zaman dulu, ya, kalau Bapak Ibu ingat zaman dulu waktu sekolah, kalau mengerjakan tugas kita mau cari buku-buku yang bisa mendukung makalah, skripsi, tugas yang kita buat, kita mesti datang kemana? Perpustakaan. Di perpustakaan itu metan nih, buku satu-satu dilihat, dibuka bukunya tebel-tebel, kadang-kadang soalnya dicari sampai matanya cuatik, halaman berapa. Karena zaman dulu belum ada ini, belum ada. Tapi zaman sekarang nggak usah cari buku, tinggal buka apa Mbak Google. Sekarang bukan cuma Mbak Google, sekarang lebih canggih, katanya ada AI. Yang nggak tahu AI apa ya sudah, ya, lewat saja. Itu AI itu begitu canggihnya. Orang kalau menciptakan lagu, dulu kalau menciptakan lagu mesti bayangkan nyoba-nyoba akordnya gitu ya, nyoba-nyoba lagunya yang cocok gimana, kata-katanya gimana. Sekarang mau menciptakan lagu katanya kalau pakai AI itu tinggal dimasukkan lirik, kata-katanya seperti ini, kira-kira begitu saja. Dimasukkan, AI itu bisa mengolah, lalu kemudian bisa muncul lagu. Apa yang kita masukkan di AI itu bisa muncul lagu yang baru dari AI itu. Wah, ini pusing, orang-orang yang biasanya menciptakan lagu sampai mikir-mikir berhari-hari, berminggu-minggu, ini AI cuma bisa menciptakan cuma dalam hitungan sekian menit, tidak sampai 1 jam, keluar lagu baru dengan lirik atau kata-kata yang kita masukkan ke AI. Begitu hebatnya teknologi. Tapi ini bahayanya apa? Membuat orang akhirnya sering berpikir instan. Kalau zaman dulu ada upaya, ada usaha, harus berjuang dalam berpikir, ya, upaya pergi ke perpustakaan, buka buku dan sebagainya. Zaman sekarang cepat, langsung buka handphone, cuma dalam hitungan menit. Bahkan mungkin kalau handphone yang canggih, dalam hitungan detik, langsung data keluar. Dulu kalau mau pergi, ya saya ingat zaman dulu saya mau pergi ke satu daerah, itu bingung lihat peta. Zaman dulu ya, peta ditentelengi karena tempat baru, kita tidak pernah ke sana, dilihat ini kira-kira arahnya lewat mana. Zaman sekarang tidak perlu, tinggal pakai Google Map, masukkan GPS, dimasukkan mau kemana, tinggal dipasang, 100 meter belok ke kiri, lurus terus kurang lebih 2 kilo,
Sampai kemudian, nah, kira-kira begitu saudara. Tinggal dibimbing, dituntun itu gampang saudara. Instan, cepet saudara, tinggal masukkan jar. Zaman dulu kan nggak bisa, mesti metani melihat, kadang-kadang melihat peta masih belum jelas, mandek-mandek tanya sama orang, Pak, tolong tanya ya, kalau mau ke sana itu apa betul lewat sini? Karena kita mungkin ragu, gitu ya. Ada usaha, ada upaya, ada perjuangan. Zaman dulu begitu. Zaman sekarang semua sudah serba canggih. Mendapatkan informasi dan sebagainya instan, begitu mudahnya. Tapi gawatnya apa? Ini membuat manusia jadi ingin semuanya itu harus serba instan. Termasuk apa? Kalau berdoa, seperti kalau saya buka handphone, saya langsung dapat informasi, jawaban. Saya berdoa, saya mau Tuhan langsung kasih jawaban. Nah ini bahaya, saudara. Ini bahaya. Generasi yang seperti ini bahaya. Karena sukaannya instan. Nah kita kembali. Allah itu menyukai proses. Mengapa saya katakan Allah menyukai proses? Kalau Bapak Ibu baca, Allah menciptakan langit, bumi dan isinya sampai 6 hari. Sebenarnya kalau Allah menciptakan langit, bumi dan isinya cuma dalam hitungan detik, bisa atau enggak? Bisa. Tuhan cukup ngomong gini ya, langit, bumi dan semua isinya jadi langsung, tanpa perlu berhari-hari. Bisa. Loh, karena firman Tuhan kan berkuasa so. Bisa. Tapi kenapa waktu Tuhan menciptakan langit, bumi dan isinya melalui tahapan hari, proses hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan selanjutnya? Mengapa? Karena Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang menyukai proses. Allah bekerja melalui proses. Tuhan Yesus jadi manusia. Kalau Tuhan Yesus jadi manusia, langsung Tuhan tiba-tiba muncul ya di muka bumi. Tuhan muncul dalam usia kurang lebih 30 tahun. Tidak perlu lama-lama, langsung 30 tahun lebih, langsung Tuhan melakukan tugasnya, lalu mati di kayu salib. Cepat, dan maring, dan beres, dan bar, ya. Biar cepat selesai, tidak perlu lama-lama. Bisa nggak Zul? Bisa. Tapi kenapa Tuhan harus lahir melalui kandungan Maria? Karena Allah menyukai proses. Nah, ini bukti. Peristiwa-peristiwa seperti ini membuktikan padahal Allah bisa langsung melakukan, mencipta langsung. Tuhan Yesus langsung datang ke dunia, tidak perlu melalui bayi. Bisa. Tapi mengapa melalui hari pertama sampai ke-6, melalui jadi bayi? Karena Allah bekerja melalui proses. Mazmur pasal 37 di ayat 23. Ayo kita lihat. Mazmur pasal 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Dikatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah. Kata langkah-langkah ini bukan ucapan single, tetapi ini jamak. Jamak itu maksudnya banyak. Berarti bahwa Tuhan bekerja dalam hidup kita itu langkah demi langkah. Tidak langsung, tetapi selalu langkah demi langkah. Itulah yang namanya proses. Apakah kedinginan? Saya lihat beberapa dari kedinginan ya. Enggak. Lu dingin ya. Tolong Pak Widi bisa dibantu, ada yang dimatikan. Jangan di situ, mungkin yang di situ gitu ya. Dimatikan 1 atau 2. Karena memang beberapa hari ini kan hujan ya. Cuaca tadi juga sempat mendung, jadi cukup dingin. Ya. Kalau kedinginan nanti takutnya juga malah ngantuk ya, tidak bisa konsentrasi. Nah, saya berharap umat Tuhan bisa nangkep firman Tuhan, karena saya rindu mengajak Bapak Ibu Saudara belajar firman supaya bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Ya, oke. Nah, jadi Allah menyukai proses. Allah bekerja melalui proses.
Dan ketika Allah bekerja dalam kehidupan kita, umatnya, Allah bekerja itu juga melalui proses, selangkah demi selangkah. Itulah sebabnya dikatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah. Bukan Tuhan menetapkan langkah saja ya. Kalau kata langkah berarti mungkin hanya single, satu, tidak jamak. Tapi Tuhan menetapkan langkah-langkah. Artinya Tuhan bekerja dalam hidup umat Tuhan itu selangkah demi selangkah, tidak instan seperti yang kita harapkan. Sekali lagi, tidak instan seperti yang kita harapkan, tetapi melalui proses, langkah demi langkah. Tokoh-tokoh Alkitab yang kalau Bapak Ibu baca di Alkitab, itu mereka juga mengalami proses dari Tuhan. Semua, Abraham melewati proses, Daud melewati proses, Yusuf anaknya Yakub, cicitnya Abraham melewati proses. Semua tokoh Alkitab itu selalu melalui proses. Yusuf ini kisah yang terkenal ya. Yusuf melalui 3 tahapan proses. Yang pertama, Yusuf diproses melalui saat dia berada dalam keluarga. Kadang-kadang dalam keluarga kita diproses melalui karakter-karakter yang ada dalam keluarga, diproses. Itu Yusuf diproses melalui tahapan pertama, karakter dalam keluarga Yusuf diproses. Lepas dari situ lanjut proses yang kedua. Yusuf di proses yang kedua melalui apa? Melalui saat dia dalam keadaan menjadi budak. Diproses lagi Yusuf jadi budak. Nggak enak loh jadi budak. Ini proses berat buat Yusuf. Yang ketiga, setelah jadi budak, Yusuf diproses lagi menjadi apa? Narapidana. Nah, masuk penjara kan narapidana. Padahal tidak melakukan dosa loh ya. Kalau ada orang salah lalu masuk penjara ya memang salah. Akibat melakukan tindakan yang tidak benar, masuk hukuman, masuk penjara. Tapi Yusuf tidak melakukan hal yang tidak benar. Justru Yusuf menolak, tidak mau diajak melakukan hal yang tidak benar oleh istri Potifar. Istri Potifar marah, Yusuf dituduh, Yusuf difitnah, masuk penjara. Penjara membuat Yusuf akhirnya melewati proses tahapan yang ketiga. Semua proses ini akhirnya membuat Yusuf jadi matang, jadi dewasa. Mengapa saya katakan matang dan dewasa? Setelah Yusuf diproses, ada kata-kata Yusuf yang luar biasa, yang menunjukkan Yusuf sudah jadi orang yang matang, Yusuf sudah jadi orang yang dewasa. Apa buktinya Pak? Yusuf dewasa, Yusuf matang setelah dia melewati proses. Ayo kita lihat ayatnya. Kejadian pasal 41 ayat yang ke-25. Kejadian 41 ayat 25. Lalu kata Yusuf kepada Firaun, kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Perhatikan kalimat yang berikut. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ini kalau kita baca sekilas sepertinya kayak gak ada apa-apa. Tapi kalau saudara cermati dengan baik, ini perkataan orang yang sudah dewasa rohaninya, sudah melewati proses. Orang kalau belum melewati proses, dia kan berkata begini. Ini kan kebetulan waktu itu Firaun menceritakan mimpinya gitu ya. Lalu kemudian mau tahu artinya apa. Yusuf bisa saja ngomong begini. Ini menurut saya, yang saya tahu, yang saya dapat inspirasi, artinya begini. Bisa kan? Kalau Yusuf ngomong begitu bisa loh? Bisa. Dia ngomong bahwa itu dari dirinya. Bisa. Tetapi kalau saudara lihat, Yusuf tidak ngomong dari dirinya. Yusuf berkata Allah yang telah memberitahukan. Fokusnya bukan kepada diri sendiri, tapi fokusnya kepada Tuhan. Umat Tuhan yang dewasa, yang sudah mengalami proses, itu fokusnya kepada Tuhan, tujuannya kepada Tuhan. Tapi kalau umat Tuhan yang belum dewasa, fokusnya
Selalu kepada diri sendiri. Oh, aku sih hebat. Oh, aku yang bisa mengartikan mimpi. Tapi kalau umat Tuhan yang dewasa, bukan. Ini Tuhan. Tuhan yang bekerja. Ini karena Tuhan. Satu ayat lagi, yang membuktikan bahwa Yusuf ini sudah jadi dewasa, matang setelah diproses. Kita buka Kejadian pasal yang ke-41. Kejadian pasal yang ke-50 di ayat yang ke-19 sampai 20. Kejadian pasal 50 ayat 19 sampai 20. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Mengapa ini saya katakan ini perkataan orang yang dewasa? Ini statement disampaikan oleh Yusuf saat Yusuf itu duduk di tahtanya. Saudara-saudara Yusuf itu lagi nyembah. Mereka nyembah Yusuf ketakutan. Mengapa? Karena ayah mereka, Yakub, mati. Tadi masih ada ayah, mungkin Yusuf tidak berani berbuat sembarangan gitu ya. Tapi ayah mereka, Yakub, sudah mati. Wah, ini bisa saja nanti Yusuf membalaskan dendamnya. Ini kamu dulu pernah membuat aku susah, kamu pernah membuat aku menderita, aku dibuang ke sumur, aku dijual jadi budak. Sekarang aku sudah punya kuasa, kamu yang tak buat menderita. Karena kamu dulu sudah membuat aku menderita, sekarang gantian, kamu yang ku buat menderita, supaya kamu tahu apa itu penderitaan. Bisa, kalau Yusuf seperti itu bisa, karena dia punya kekuasaan, orang kedua di Mesir. Ya, tetapi Yusuf berkata, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah." Dengan kata yang lain, Yusuf itu ngomong sama saudaranya, "Gak usah takut, aku ini bukan Allah, aku ini bukan Allah, aku ini saudaramu, Yusuf, aku ini bukan Allah, kamu tidak perlu takut." Ini perkataan orang yang dewasa, sudah melewati proses. Kalau yang belum melewati proses, wah, mungkin dia bisa teriak-teriak, dia bisa marah-marah kepada saudara. "Kamu nih saudara-saudara yang kurang ajar, tidak benar, bikin aku susah, sekarang tak balas kamu." Itu perkataan orang yang belum melewati proses, belum dewasa. Tapi yang sudah dewasa, beda. Dan lanjut Yusuf berkata, "Memang kamu, saudara-saudara, kamu tuh merekayasa, merencanakan yang jahat buat aku. Aku tahu itu. Tapi Allah menggunakan rencana jahatmu untuk mendatangkan kebaikan." Oh, ini tidak gampang, so. Kalau saudara baca ini kan gampang ya. Waduh, gampang Pak. Tapi kalau saudara merenungkan, ini tidak gampang. Ngomong kalimat ini tidak gampang. Kita mendapat perlakuan yang buruk dari seseorang, perlakuan yang negatif, yang membuat kita sangat menderita. Lalu kemudian kita ngomong, "Memang kamu merencanakan yang tidak baik buat aku, tapi ternyata itu mendatangkan kebaikan buat aku." Wah, itu tidak gampang. Kalau kita tidak melewati proses, tidak gampang ngomong gitu, tidak gampang. Biasanya orang pada umumnya kan ngomong, "Kamu merencanakan yang jahat membuat aku menderita. Kamu ini memang pancen nih, kebangetan, kebacut kamu, jahat kamu. Tunggu nanti pembalasan dan hukuman dari Tuhan." Biasanya begitu, saudara. Tapi Yusuf tidak begitu. Mengapa ini semua bisa terucap? Karena Yusuf sudah melewati proses. Yusuf lulus dari proses. Yusuf jadi pribadi yang matang, pribadi yang dewasa. Mari Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan lagi izinkan hari ini kita lagi diproses, jangan kecewa. "Aduh Tuhan, kok harus mengalami proses seperti ini ya? Tidak enak Tuhan, berat, susah Tuhan, soro Tuhan."
langsung aja loh ya, langsung gitu loh Tuhan, nggak usah lewat proses-proses gini, membuat aku jadi menderita. Tuhan menyukai proses. Tuhan justru bekerja melalui proses, selangkah demi selangkah, tetapi ujungnya akhirnya membawa kita masuk dalam rencana Tuhan, janji Tuhan yang indah, seperti yang Tuhan siapkan buat Yusuf. Akhirnya kenyataan terjadi. Yusuf jadi orang yang dipakai Tuhan, pemimpin besar setelah melewati proses. Kita pun sama. Kalau Bapak Ibu Saudara saya mau melewati proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, ujungnya akhirnya Tuhan akan pakai hidup kita masuk dalam rencana Tuhan, menggenapi rencana Tuhan, janji Tuhan yang disiapkan buat kita itu akan terjadi dalam hidup kita. Ya, jadi inilah 3 hal yang kita bisa belajar. Kita boleh mengenal Allah melalui penciptaan kitab Kejadian. Yang pertama, Allah mencipta dengan firman-Nya. Berarti firman Tuhan itu berkuasa. Karena itu percaya firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan, dan izinkan kuasa firman bekerja dalam hidup kita. Yang kedua, kita adalah ciptaan Allah yang spesial. Kita ini Bapak Saudara, saya ini ciptaan Allah yang spesial, diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Karena itu percaya kepada Tuhan. Tuhan tahu kebutuhan kita. Bukan hanya tahu, Tuhan mampu mencukupi kebutuhan kita. Jangan takut, jangan khawatir, percaya dan serahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Yang ketiga, dalam perjalanan hidup kita, Tuhan itu menyukai proses. Tuhan bekerja selangkah demi selangkah. Tuhan bekerja melewati proses. Tetapi kalau kita mau ada di dalam proses yang Tuhan sedang izinkan terjadi dalam hidup kita, maka kita akan didewasakan. Kita akan jadi pribadi yang matang dan siap untuk menerima janji Tuhan dalam hidup kita. Amin. Biar firman Tuhan boleh jadi berkat untuk kita sekalian. Silakan pelan-pelan mimbar kembali maju ke depan. Lewat satu pujian, di minggu yang lalu Ibu Bini sudah mengajarkan pujian dia, indahnya kasih Tuhan. Pujian ini berkata, Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan selama baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi.
seperti Engkau Tuhan. Engkau luar biasa, Engkau teramat baik bagi kami Tuhan. Engkau selalu merencanakan, mengerjakan perkara-perkara yang indah, turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Tuhan. Hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan kebenaran firman, tetapi biarlah firman yang sudah kami terima membuat setiap kami umat-umat Tuhan bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, sehingga akhirnya kami semakin percaya kepada Tuhan, kami semakin mengandalkan Tuhan, bahkan kami berani menyerahkan seluruh hidup kami, menyerahkan masa depan kami ke dalam tangan Tuhan, karena Engkau Allah yang menjamin hidup kami. Engkau tahu apa yang kami butuhkan, bahkan Engkau mampu menyediakan apa yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk setiap umat-umat-Mu ya Tuhan. Engkau berkati setiap umat-umat Tuhan, diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami, bahkan diberkati masa depan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Semua yang sudah melayani, persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan, karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali berlipat kali ganda. Kami berdoa buat teman-teman seiman kami yang tidak bisa hadir, demikian juga mereka yang membutuhkan bantuan doa untuk mereka-mereka yang sakit. Kami berdoa untuk Ibu Gunadi, kami berdoa untuk adik dari Mama Ibu Yuniawati, kami berdoa untuk mertua dari Ibu Lisa, keponakan Pak Matius yang juga sakit. Oh Tuhan, kami bawa nama-nama ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau tabib yang ajaib, yang sanggup untuk menyembuhkan. Kami mohon biarlah kuasa-Mu yang ajaib menjamah, pulihkanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh Tuhan Yesus, biarlah nama-nama yang sudah kami sebutkan Engkau jamah, Engkau sembuhkan ya Tuhan, karena kami percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jikalau Engkau berkehendak, Engkau sanggup untuk menyembuhkan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa juga buat Ibu Michael, Ibu Susan yang sudah menunggu saat-saat untuk melahirkan. Tuhan tolong, Tuhan bekerja sehingga sampai tiba waktunya boleh melahirkan dengan selamat oleh pertolongan dan kemurahan Tuhan. Bahkan mungkin ada rekan-rekan seiman yang lain, mereka menghadapi tantangan masalah kesulitan, dalam iman mereka tetap teguh di dalam Tuhan. Mereka tidak menjauh dari Tuhan, tapi mereka justru semakin dekat berharap dan bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, bahkan juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, dengan pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa kami semakin dekat Tuhan, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan bisa satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus harus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus kita sedang mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata,